Pantaskah ibu kita? Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi antum melihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Dari sana. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Kata Nabi SAW, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah." Celaka tuh orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Gila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jamaah. Pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum nggak baik. Antum berbuat baik sama manusia, antum bangun masjid, antum bantu anak yatim, sama orang tua sendiri nggak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Di Amerika. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Jamaah, kunu du'atan wa antum saumitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum diem, nggak bicara tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana, dibawa ke Amerika berobat ibunya. Itu yang perempuan itu istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kala keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya nggak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran, tanya, "Anti kok nangis terus?" kata dia. "Siapa yang sakit ini?" Kata perempuan itu, "Mertua anak," kata dia.
Anti begitu pedulinya sama mertua anti. Ana sama ibu ana sendiri nggak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana. Lalu perempuan ini mengatakan, ana muslimah. Aku seorang muslim. Apa itu Islam? Kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibbati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Itu semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP, nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz? Download Quran terjemahan, subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngelihat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat. Mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi.
Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, Pak. Anak lahir dari rahim ibu. Dan seperti ini kelakuan. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Kan? Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Allah katakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita, capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah.
Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa Umi? Ana lagi dalam perjalanan Umi. Jamaah. Itu anak Masya Allah. Dia berdiri. Kenapa dia kuat jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia. Tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia nggak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini nggak bisa diselamatkan dua-dua. Salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, nggak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW, ditanya, bapak ibumu hidup? Iya, kata dia, pulang engkau ke sana. Fazammal jannah, di sana ada surga. Ilzam rijlaya, engkau tetap di kaki ibumu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jemaah,
Allah, ketika antum nangis di kasur, ibu di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Antum lihat, anda sering lihat ketika kajian, bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis. Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kadang nggak boleh deket-deket kajian, yang bawa anak tempatnya lain, dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau nggak berbakti sama ibu. Lupa dengan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibu. Aku ini yang membersihkan kotoran ibu. Dan aku palingkan wajahku. Ibuku sudah lumpuh, gak bisa apa-apa. Dan aku berusaha untuk berbakti sama dia. Aturani qad jazaituha. Gimana menurut? Apakah aku sudah balas kebaikan ibuku? Kata Umar, la. Kata dia. Enggak, belum. Ya Amirul Mukminin, bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil? Artinya sama pekerjaannya sekarang ini. Aku yang menyuapin ibuku, aku yang membersihkan ibuku, yang mengantarkan dia ke kamar mandi. Semua yang pernah dilakukan ibuku, kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang. Kata Umar, enggak sama. Kata dia. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Allah, iya, kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Allah, iya, belum. Suatu hari tatkala Abdullah bin Umar tawaf, ada seorang yang menggendong ibunya. Sambil dia bersenandung mengatakan, inni anal ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang taat dan patuh. Kalau tunggangan-tunggangan lain itu dikagetin, kaget. Aku tidak pernah membuat ibuku kaget di atas punggungku. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia bertanya, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Aku ini bawa ibuku dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin 2000 kilometer. Dia gendong ibu. Sampai melaksanakan ibadah haji semua dia di punggung, ibunya di punggungnya. Dia tanya, aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bitalqatin min talaqat. Rasa sakit ibumu ketika dia mengeluarkanmu, yang ibu itu kesakitan, satu rasa sakitnya belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan dia yang lainnya? Tapi engkau telah berbuat baik kepada ibu. Maka kita nggak boleh merasa sudah berbuat baik sama ibu kita. Apalagi merasa sudah balas budi. Na'udzubillah min dzalik. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardah. Bantulah hamba untuk beramal soleh yang kau ridhain. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki aku di anak keturunanku ya Allah. Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat.
Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya kontan nih, dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada kezaliman dan kedurhakaan kepada orang tua. Maka sebagian ulama ketika ibunya meninggal menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Kata dia, gimana aku tidak menangis? Pintu surga terbaik udah tertutup buat aku, kata dia. Udah selesai. Aku belum berbakti sama dia sudah meninggal. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Jamaah, man ahqun nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah? Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampaikan ini kepada ya aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu. Sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabati. Dengan pendampingan kita, dengan kebaikan kita, ibu kita. Maka berusaha jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibunya. Tadi kalau antum keluar kota, Masya Allah jamaah, Anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua dia. Hampir 60-an. Ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak ngomong, apa nih kata dia, anak yang lebih pantas cium tangan antum, anak ngomong. Dia cerita, Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun Ustaz, ada di Jember. Anak kejar di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anda minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha pulang. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember Ustaz. Duit bisa dicari. Tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. 3 kali dia jamaah. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis. Ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul SAW mengatakan, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah.
Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang berapa, kalau dihitung aduh nggak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat. Biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka antum jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua. Yang terakhir, di surah Luqman, ketika Allah mewasiatkan agar kita berbakti sama orang tua kita. Lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, jangan taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan taat, jangan patuh. Tapi setelah itu Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadikan orang tua antum sahib antum. Temanin dia, jangan ditinggal. Kebanyakan di antara kita berkata, Ustaz, abah ana belum dapat hidayah, ibu ana belum dapat hidayah. Pertanyaannya, antum hidup di mana, ibu antum hidup di mana? Ana hidup di Jakarta, ibu ana hidup di kampung, orang tua ana hidup di kampung, antum setahun kali pulang. Kata Allah, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang kafir. Temanin keduanya dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Haibati fillah, sekali lagi ana sampaikan bahwasanya kebaktian kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Antum baca nanti surat Al-Isra ayat 23. Antum baca, jangan cuma dengar, baca tafsirnya. Supaya antum tahu bagaimana Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan apa yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan.